anak soleh dan soleha hari ini? Anak soleh dan soleha masih semangat tidak belajar di rumah? Semoga masih tetap semangat ya. Dan kita sama-sama berdoa semoga corona ini cepat-cepat hilang, cepat-cepat tidak ada gitu, biar anak soleh dan soleha bisa belajar normal di sekolah seperti biasa ya. Amin. Nah, anak soleh dan soleha, kali ini Ustazah akan menjelaskan pembelajarannya anak soleh dan soleha. Tapi sebelumnya, sebelum kita belajar, ada baiknya kita apa dulu? Kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Ustazah punya gerakan cara berdoa. Ikut Ustazah ya. Di masjid banyak jamaahnya, takbir, ruku, itidal, sujud, duduk di antara dua sujud, membaca tahiyat, salam kanan, salam kiri, berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmu bagiku dan berilah kami pemahaman. Amin. Nah, anak soleh dan soleha, ada tidak yang pernah lapar? Pasti anak soleh dan soleha pernah lapar ya. Bilang, mama saya lapar. Pasti pernah ya. Nah, kali ini Ustazah mau menjelaskan pembelajarannya anak soleh dan soleha. Temanya itu tentang kebutuhanku. Nah, apa temanya? Kebutuhanku. Subtemanya makanan yang halal dan baik. Apa subtemanya? Makanan yang halal dan baik. Nah, ada kosakatanya loh. Kosakatanya Ustazah akan kasih tahu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama bahasa Arabnya. Nanti anak soleh dan soleha ikut Ustazah ya kalau Ustazah ucapkan bahasa Inggris sama bahasa Arabnya. Nah, kosakatanya itu yang pertama ada nasi. N-A-S-I. Nasi. Bahasa Inggrisnya rice. Kata Ustazah apa? Rice. Bahasa Arabnya ada ruzun. Apa bahasa Arabnya? Ruzun. Nah, yang kedua ada daging. D-A-G-I-N-G. Daging. Daging bahasa Inggrisnya meat. Apa bahasa Inggrisnya? Meat. Bahasa Arabnya lahmun. Lahmun. Nah, yang ketiga ada jagung. J-A-G-U-N-G. Jagung. Jagung bahasa Inggrisnya corn. Ikut Ustazah, apa bahasa Inggrisnya? Corn. Bahasa Arabnya zaratun. Apa bahasa Arabnya? Zaratun. Nah, yang keempat ada pisang. P-I-S-A-N-G. Pisang. Pisang bahasa Inggrisnya banana. Apa bahasa Inggrisnya? Banana. Bahasa Arabnya mauzun. Apa bahasa Arabnya? Mauzun. Nah, yang terakhir ini yang kelima ada ubi. U-B-I. Ubi. Ubi bahasa Inggrisnya taro. 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 Bahasa Arabnya qilqasun. Apa bahasa Arabnya? Qilqasun. Nah, itu tadi dia kosakata dari subtema
makanan yang halal dan baik. Nah, anak soleh dan soleha tahu tidak siapa yang menciptakan makanan? Siapa coba? Nah, yang menciptakan makanan itu adalah Allah. Siapa yang menciptakan makanan? Allah. Nah, anak soleh dan soleha itu harus bersyukur. Bersyukur sama siapa? Bersyukur sama Allah. Karena Allah masih kasih makanan ke kita semua. Masih kasih makanan ke anak soleh dan soleha. Allah yang kasih rezeki sama ayah dan bundanya anak soleh dan soleha, kasih kesehatan sehingga ayah dan bundanya masih bisa membeli kebutuhan dan makanannya anak soleh dan soleha. Jadi kita harus bersyukur sama Allah. Nah, anak soleh dan soleha tahu tidak apa itu makanan yang halal dan baik dan makanan yang sehat untuk tubuhnya kita. Nah, makanan yang sehat itu ada makanan 4 sehat, 5 seimbang. Nah, apa saja makanan 4 sehat, 5 seimbang itu? Ada nasi, terus ada apa lagi? Ada lauk pauk, terus ada apa lagi? Ada daging, terus ada apa lagi? Ada sayuran, ada buah-buahan, dan ada susu. Nah, itu dia 4 sehat, 5 seimbang. Nah, dari mana saja kalau asalnya nasi dari mana? Nasi itu berasal dari beras. Beras itu dari padi. Padi yang ditanam kemudian jadi beras dan dimasak kemudian jadi nasi. Nah, kalau daging asalnya dari mana? Daging asalnya dari hewan atau misalnya kalau makan daging ayam berarti dari dagingnya ayam. Kalau dari daging sapi berarti dari daging sapi. Nah, kalau sayur-sayuran asalnya dari mana? Sayur-sayuran dari tumbuhan. Nah, itu. Kalau buah-buahan dari tumbuhan juga. Kalau susu dari mana? Susu dari sapi. Anak soleh dan soleha tahu tidak apa manfaat makanan? Nah, manfaat makanan itu untuk kekuatan, untuk energinya anak soleh dan soleha. Jadi kalau misalnya anak soleh dan soleha tidak makan, anak soleh dan soleha jadi lemes, jadi loyo, jadi nggak bisa bergerak. Jadi itu manfaat makanan. Jadi kalau kita makan, kita punya energi, kita punya tenaga untuk menulis, untuk berjalan. Nah, jadi itu dia manfaat makanan. Anak soleh dan soleha, apa itu makanan halal dan baik? Nah, makanan yang halal itu makanan yang Allah izinkan untuk dimakan. Dan misalnya anak soleh mau beli makanan, terus uangnya harus dapat dari yang baik-baik. Kalau misalnya makanannya itu dari hasil mencuri, atau misalnya uang yang dipakai membeli itu untuk dari dicuri terus dipakai beli makanan, itu namanya tidak halal. Allah larang untuk jadi makanannya jadi tidak halal dimakan. Jadi itu dia makanan halal. Kalau yang baik itu yang baik untuk tubuhnya anak soleh dan soleha. Jadi misalnya kalau makanan yang baik untuk tubuh, kalau misalnya makan nasi, makan daging, makan buah. Nah, buah itu kan bermanfaat untuk tubuhnya anak soleh, untuk vitamin. Kalau misalnya makan sayuran juga, nah itu dia baik untuk tubuhnya anak soleh dan soleha. Kalau makanan yang tidak baik itu misalnya kalau makan mie, nah mie itu tidak baik untuk tubuhnya anak soleh dan soleha. Kalau sering-sering makan mie, nanti bisa alergi atau bisa sakit perut nanti, karena mie itu lama hancur di dalam tubuhnya anak soleh. Ya, nah itu dia makanan yang halal dan yang baik. Nah, anak soleh dan soleha kalau adab-adab makan, ada yang tahu? Nah, kalau adab-adab makan, sebelum makan itu apa dulu dibaca? Berdoa, ya, berdoa sebelum makan. Dan jangan lupa baca bismillah. Terus makan juga sambil duduk, ya, tidak boleh berdiri. Makan sambil duduk, kemudian pakai tangan kanan, ya. Itu dia adab-adab makan. Jadi kalau di rumah makan, baca doa, terus sambil duduk, terus pakai tangan kanan. Mau makan nasi, mau makan snack, mau minum, pokoknya harus duduk dan pakai tangan kanan. Jangan lupa baca bismillah. Nah,
Anak soleh dan soleha, kalau alat-alat makan apa saja? Kalau misalnya anak soleh makan biasa pakai pakai apa? Pakai piring. Jadi itu alat-alat makannya anak soleh dan soleha. Pakai piring, pakai sendok, terus apa lagi? Gelas. Terus kalau tempat nasi itu namanya bakul nasi. Nah, tempat nasi. Kalau mangkok biasa dipakai untuk tempat ikan atau yang berkuah. Nah, itu dia alat-alat makan yang anak soleh dan soleha. Nah, itu tadi materinya anak soleh dan soleha tentang tema kebutuhanku. Subtemanya makanan yang ya buat anak soleh dan soleha. Dan Ustazah mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sebelum Ustazah tutup, kita nyanyi-nyanyi dulu sama-sama ya. Ustazah punya lagu. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Makan pakai aturan yang Nabi ajarkan. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Raihlah keberkahan dalam setiap makan. Let's go. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak berdiri. Jangan tiup yang panas, lebih baik dikipas. Minum dalam 3 tegukan. 1, 2, 3. Nah, itu tadi lagunya Ustazah. Semoga anak soleh dan soleha senang ya dan suka. Cukup sampai di sini materinya Ustazah. Jangan lupa dinonton ya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.